Saksikan Belajar Baik, Senin sampai Sabtu pukul 11 siang hanya di JTV. Fishing boat caught fire yesterday during the blaze was finally quenched after 3 hours of firefighting efforts. Indonesian singer Niki announced her third studio album, Boss, capturing the feeling of a new rush. Now, many of us know that sustainable agriculture effectively reduce their carbon footprint while maintaining or even... Israeli Defense Minister warned of an imminent large-scale operation in Rafah and other places across the enclave. Pemirsa, di balik kemegahan kota Jakarta masih ada sejumlah masyarakat yang terpaksa tinggal di bawah kolong tol Angke. Mereka tinggal puluhan tahun, berjubel bersama anggota keluarga lainnya hanya dengan meratapkan jalan tol dan dinding papan. Betul khawatir ya, takut ketimpa ya, habis gimana lagi. Kami ya mengejar keadaan dah kayak, mengejar keadaan ya ekonomi. Bukan enggak kepikiran, tapi kita sehari-harinya gimana, Pak? Kalau di sini mah masih mending bisa parkir. Kalau di sono susah kerjaan. Ya. 300 sampai 3,5 sama listrik. Jakarta sebagai kota metropolitan menghadirkan kemegahan dengan gedung-gedung pencakar langit. Namun di balik kemegahan tersebut, ada ratusan warga yang terpaksa tinggal di kolong tol Angke. Di kolong tol Angke, kilometer 17 inilah terdapat kehidupan layaknya sebuah permukiman padat penduduk. Setiap orang yang ingin masuk ke kawasan ini harus berjalan sembari menunduk karena terhalang beton jalan tol. Di sini terdapat ratusan warga yang tinggal sejak puluhan tahun silam. Salah satunya Inong. Ia tinggal bersama anak, cucu, dan cicitnya. Inong terpaksa tinggal di kawasan ini karena faktor ekonomi, apalagi pekerjaan sang suami hanya sebagai pemulung botol plastik. Meski sudah puluhan tahun tinggal di kawasan ini, Inong mengaku selalu dihantui kekhawatiran. Betul khawatir ya, takut ketimpa ya, habis gimana lagi. Kami ya mengejar keadaan dah kayak, mengejar keadaan ya ekonomi, cuman mewadainya segitu, habis kami mau ngontrak. Nanti sebelum apa-apa aja kami dikejar-kejar kontrak kan sama juga. Ya nanti kami tinggal di kolong tempat tinggal, kita ngampar di mana-mana seperti itu ya. Semakin masih dibolehkan ya kami masih di sini. Bukan nggak berpikir untuk keluar, pikir untuk keluar ya. Orang nggak mau loh hidup di kolong ya. Nggak ada ini dah ya. Ada kenangan dah tidur di kolong ya. Habis mau bagaimana? Berbeda dengan Inong, warga lainnya, Dede yang baru 3 tahun tinggal di kolong tol Angke kilometer 17, harus membayar uang sewa sekitar Rp300.000 per bulan. Dede yang merupakan pendatang sempat berpikir untuk kembali ke kampung halamannya. Namun ia khawatir tak akan memiliki penghasilan jika kembali ke kampung. Bukan enggak kepikiran, tapi kita sehari-harinya gimana, Pak? Kalau di sini mah masih mending bisa parkir. Kalau di sono susah kerjaan. Ya. Rumah-rumah yang ada di kolong tol ini dibangun dari papan triplek dan kayu bekas. Sementara untuk listrik, setiap rumah dikenakan tarif Rp50.000 setiap bulan. Saya nggak ngerti ya, saya ikut juga ya, kalau dari PLN atau dari mana ya. Kami kan bayar juga per bulan, yang kecil itu Rp50.000 ya. Kami nggak tahu entah dari mana ya, pokoknya yang penting kami mah terang aja. Iya. Para warga yang mendirikan rumah di kolong tol ini juga kesulitan mendapatkan akses air bersih. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka terpaksa membeli air galon keliling yang dijual dengan harga Rp7.000 per jerigen. Sementara untuk mandi ataupun mencuci pakaian, warga tak jarang memanfaatkan air kali yang ada di sekitar kawasan ini. Untuk air ledeng nggak? Ledeng ini beli sepikul begini Rp7.000. Bisa untuk berapa
Ya kalau kami kan keluarga banyak sepikul sehari. Cuman kalau mandi kan kita ada sumur ya. Iya pakai sumur. Tapi kalau nyuci juga sebagian kami di kali Kak. Di sungai, di kali. Tak hanya tempat tinggal, di kawasan kolong tol Angke juga terdapat sebuah sekolah yang bernama Sekolah Pondok Domba Kolong. Sekolah ini memberikan pendidikan untuk anak-anak jenjang taman kanak-kanak hingga sekolah dasar. Sekolah Pondok Domba Kolong memberikan pendidikan ke anak-anak yang tinggal di kolong tol Angke secara gratis. Tempat tinggal dan sekolah yang ada di kolong tol ini memang tak memiliki izin untuk mendirikan bangunan, sehingga resiko digusur pun setiap hari membayangi mereka. Ritual rokat bumi untuk minta keselamatan di Kawah Wurung selengkapnya usai jeda. Kita mencoba untuk menggali apa yang telah ditampilkan KPU dalam literaturnya dia. Tingkat kepercayaan publik masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu ini sudah tinggi. Tapi kita hanya mendapat itu terus terang, tidak transparan laporan itu. Mana yang kalah, mana yang menang, masih ada upaya kasasi. Mudah-mudahan besok bisa memberikan hasil yang melegakan. Benar, berdampak baik pada semuanya lah ini nantinya. Tino iki pojok kampung nyopo reko maneh karo berita-berita poso Surabayaan sing kasil dikelompokno kru JTV teko pirang-pirang daerah nduk Jawa Timur. Geni semuplak gede ambek meratak cepet iki ngentekno bangunan gudang kayak nyimpen palet karo ora dayo kudu desek-desekan kanggo oleh kurma gratis. Pihak sekolah ngomong banjir gelek kedadean nang mangsa rendeng. Tibake pemandangan alam Bromo ancen uapi. Upaya ngevakuasi loro ulo piton gede sing mangkon nduk sak iterane Semeru kudu disepas podo. Fishing boat caught fire yesterday during the blaze was finally quenched after 3 hours of firefighting efforts. Indonesian singer Niki announced her third studio album, Buzz, capturing the feeling of a new rush. Now, many of us know that sustainable agriculture significantly reduce their carbon footprint while maintaining or even. Israeli Defense Minister warned of an imminent large-scale operation in Rafah and other places across the enclave. Saksikan Belajar Baik, Senin sampai Sabtu pukul 11 siang hanya di JTV. Dari 150 kali gempa tersebut, 2 diantaranya memiliki kekuatan signifikan. Selama ini pabrik rumahan tersebut memproduksi arak jenis Trobas tanpa izin. Untuk keripik singkong dan jagung ini sangat murah meriah. 5 kapal penumpang ini diberangkatkan secara bergiliran sejak pagi hingga petang. Para tersangka memalsukan beras SPHP yang dikemas menjadi beras premium. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh korsleting kelistrikan mobil. Saksikan Jatim Awan hanya di JTV. Mantap suaranya. Dahut goyangannya. Stasiun dangdut digoyang sama dahut. Stasiun ini terus melaju.
hingga akhirnya rider Ducati Pramac ini finish di posisi pertama. Pembalap McLaren Lando Norris mendominasi balapan sejak mulai start hingga finish. Jojo terus menjauh hingga akhirnya menggilas lawannya tersebut di angka 21-12. AC Milan memenangkan laga derby della Madonia di jornada kelima dengan skor 2-1. Torehan tersebut membawa Persebaya naik ke posisi puncak klasemen sementara Liga 1. Pemirsa, warga desa Kalianyar, Kecamatan Sempol, Ijen, Bondowoso, Jawa Timur menggelar ritual rokat bumi di lokasi wisata alam Kawah Wurung. Ini merupakan minta keselamatan di Kawah Wurung. Gunungan buah-buahan dan sayur mayur hasil bumi di kawasan Wurung Bondowoso diperebutkan puluhan warga. Gunungan hasil alam ini sebagai ungkapan rasa syukur atas karunia alam dan hasil bumi yang melimpah. Warga berebut gunungan hasil bumi dalam rangkaian tradisi rokat bumi yang digelar di objek wisata alam Kawah Wurung, Desa Kalianyar, Kecamatan Sempol, Ijen, Bondowoso. Tradisi rokat ini memiliki arti meruat bumi sebagai upaya memohon keselamatan. Selain itu, ucapan syukur atas karunia alam dan hasil bumi yang melimpah, upacara memohon keselamatan juga dikemas dalam rangkaian berbagai kesenian daerah, seperti singo ulung, ojung, tari topeng konah, grebek gunungan hasil bumi, hingga ritual doa bersama. Acara ini digelar setiap tahun sebagai wujud syukur masyarakat Bondowoso atas karunia Tuhan yang melimpah sepanjang tahun. Acara dikemas dengan berbagai kesenian daerah. Upacara ini juga untuk melestarikan tradisi budaya khas Bondowoso. Tentunya wujud rasa syukur kita bersama seluruh masyarakat Bondowoso dan seluruh yang hadir di sini atas karunia anugerah Tuhan yang Maha Esa, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan limpahan potensi alam, suburnya tanah, ya, kemudian komoditas-komoditas yang melimpah di Bondowoso. Ini tentunya bentuk rasa syukur itu. Upacara ditutup dengan pembacaan doa bersama dan pembagian gunungan hasil bumi yang langsung diperebutkan warga sekitar. Lutfi Kurahman, JTV, Bondowoso, Jawa Timur. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Nusantara Kini hari ini. Saya David Tobing dan tim bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Urbanisasi yang semakin meningkat, seorang pemuda di Magetan memilih jalan yang berbeda. Berbekal tekad kuat dan modal dari beasiswa pendidikan, ia perlahan membangun sebuah peternakan dengan pembibitan kambing unggul. Waktu menginjak kelas 3, jadi mungkin karena Mas Abi itu sudah punya proyeksi akan setelah lulus itu mungkin lebih konsen di bidang pertanian dan peternakan, karena tidak bekerja, maksudnya dalam artian jadi karyawan atau bekerja di luar rumah ya. Jadi waktu saya tanya, Mas, kalau mau lulus rencananya mau
mau kemana gitu, sekolah lagi atau bekerja. Saya kemungkinan membantu mbah di pertanian dan nanti open-open kambing begitu. Pendampingannya saya lebih ke manajemen pakannya, bagaimana memberikan pakan yang berkualitas, asupan makanan yang bergizi untuk induk yang bunting. Kemudian manajemen pemeliharaan, bagaimana kalau dalam satu kandang itu berapa indukan, terus jantannya berapa, seperti itu. Jadi lebih ke manajemen pakan dan sistem pemeliharaan. Jadi alhamdulillah setelah mendapatkan pendampingan dari kita, jumlah ternak yang awalnya 2 ekor, indukan dan jantan, sekarang bertambah. Jadi indukannya menjadi 3 ekor, kemudian cempenya atau anaknya itu sudah 2 ekor. Dan satu ekor lagi yang betina itu bunting, dalam kondisi bunting. Jadi menunggu rilis lagi, insya Allah bertambah lagi 1 ekor anakan. Terima kasih LMI, semoga diberi kelancaran dan semakin berkembang. Pemirsa, program Hasanah Indonesia kembali hadir bersama Anda. Program yang mengulas keragaman negeri ini, diantaranya ekskavasi situs Gondang kembali dilanjutkan, serta menelisik sejarah lapangan Banteng Jakarta. Kami juga akan mengajak Anda melihat pertunjukan bercerita budaya membangun bumi Pulau Bamora, NTT. Saya Ratih Aulia, inilah Hasanah Indonesia. Guna meningkatkan semangat persatuan dan toleransi antar agama, pemerintah Desa Tanjung Burung, Kabupaten Tangerang, menggelar lomba MTQ dan doa bersama lintas agama untuk pertama kalinya. Ratusan warga Desa Tanjung Burung, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten, antusias mengikuti parade gelaran lomba Musabakoh Tilawatil Quran atau MTQ yang digelar oleh pemerintah desa setempat. Lomba MTQ dan doa bersama lintas agama digelar pertama kalinya ini diharapkan bisa saling toleransi, menjaga kerukunan antar umat beragama di daerah ini. Uniknya, dari 13 kategori lomba MTQ ini, satu lomba dikhususkan untuk perangkat desa, yakni Ketua RT dan RW setempat, untuk ikut dalam lomba azan. Ini juga untuk mencari bakat warga Desa Tanjung Burung yang pandai dalam membaca dan melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Nantinya peserta yang mendapatkan juara pertama akan dipromosikan dan diikutsertakan dalam lomba MTQ baik di tingkat provinsi, nasional, hingga internasional. Harapan kami, Desa Tanjung Burung dan warga Desa Tanjung Burung, dengan adanya MTQ ini paling tidak bisa menjaring bakat-bakat dari warga Desa Tanjung Burung, yang mana memang harus kita tingkatkan lagi prestasinya di ajang MTQ tingkat kecamatan, kabupaten, mungkin kalau bisa skala nasional. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Tangerang mengapresiasi kegiatan lomba MTQ yang digelar pemerintah Desa Tanjung Burung. Ini diharapkan bisa menjadi penyemangat untuk desa-desa yang lain dalam menggelar kegiatan positif, khususnya lomba MTQ. Haki Najili, JPM TV, Tangerang, Banten.
Ekskavasi situs Gondang kembali dilanjutkan. Informasinya kami hadirkan di Hasanah Indonesia usai jeda. Ayo wayah iki lho. Wayah apa? Wayah Semar Mesem. Dijamin ngakak Semar Mesem. Ben dina Minggu jam 18.00 nang JTV. Wis tonton gulu. Tino iki pojok kampung nyopo reko maneh karo berita-berita poso Surabayaan sing kasil dikelompokno kru JTV teko pirang-pirang daerah nduk Jawa Timur. Geni semuplak gede ambek merata cepet iki ngentekno bangunan gudang kaya nyimpen palet karo para dayo kudu desek-desekan kanggo oleh kurma gratis. Pihak sekolah ngomong banjir gelek kedadean nang mangsa rendeng. Tibake pemandangan alam Bromo ancen uapi. Upaya ngevakuasi loro ula piton gede sing mangkon nduk sak literane Semeru kudu tutup waspada. Dari 150 kali gempa tersebut, 2 diantaranya memiliki kekuatan signifikan. Selama ini pabrik rumahan tersebut memproduksi arak jenis Trobas tanpa izin. Untuk keripik singkong dan jagung ini sangat murah meriah. 5 kapal penumpang ini diberangkatkan secara bergiliran sejak pagi hingga petang. Para tersangka memalsukan beras SPHP yang dikemas menjadi beras premium. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh korsleting kelistrikan mobil. Saksikan Jatim Awan hanya di JTV. Saksikan Belajar Baik, Senin sampai Sabtu pukul 11 siang hanya di JTV. Karena diyakini masih menyimpan banyak benda bersejarah, situs Gondang di Desa Gondang, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur akan kembali dilakukan ekskavasi atau penggalian. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur berencana akan kembali melakukan ekskavasi tahap 3 di situs Gondang, Kecamatan Tugu, Trenggalek. Rencananya proses penggalian situs Gondang akan dilakukan 2 pekan mendatang. Menurut Kepala Disbudpar Kabupaten Trenggalek, Sunyoto, dari hasil proses ekskavasi sebelumnya diketahui jika situs Gondang memiliki potensi cukup besar. Selama proses ekskavasi sudah banyak ditemukan benda bersejarah, mulai dari arca hingga berbagai ornamen candi berbahan terakota. Rencananya proses ekskavasi situs Gondang tahun ini akan dimulai 2 minggu lagi. Ekskavasi ini merupakan tindak lanjut dari proses ekskavasi sebelumnya yang sudah dilakukan sebanyak 2 kali. Untuk kelanjutan ekskavasi yang berada di Gondang Tugu, kita masih mempercayai bahwa di sana nanti masih ada beberapa yang akan kita temukan lagi. Mudah-mudahan seperti itu. Karena kemarin kan belum semua digali. Dan kami bukan curiga sih ya. Ada kemungkinan di sana nanti yang sudah tergali itu kan biasanya candi itu sudah ada strukturnya. Ini ada candi induk, ada candi perwara, gitu. Nah itu kemarin itu termasuk yang candi induk atau perwara. Kalau masih itu induknya masih ada 2 perwaranya. Nanti letaknya di mana? Kalau itu salah satu candi perwara, tentunya masih ada candi induk dan 1 perwara lagi. Dan nanti kita akan, insya Allah nanti tidak lama lagi, mungkin 2-3 minggu ke depan kita akan mulai lagi ekskavasi untuk di Gondang.
Dari hasil ekskavasi selama 2 kali yang dilakukan bersama tim Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 11 Jawa Timur, hingga saat ini sudah ditemukan 7 arca berbahan batu, serta berbagai ornamen candi berbahan terakota. Dari hasil temuan tersebut, situs Gondang diyakini sebagai bangunan suci peninggalan era Mataram kuno sekitar abad 10. Hal ini merujuk dari hasil temuan arca maupun struktur bangunan. Benda-benda tersebut menjadi petunjuk penting untuk proses identifikasi lebih lanjut. Simon Bagus, Hamam Deva, JTV, Trenggalek, Jawa Timur. Usai hampir setahun terhenti, petugas dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 11 Jawa Timur kembali melanjutkan proses ekskavasi Candi Gedok. Target ekskavasi kali ini untuk melanjutkan temuan pagar pada sisi sebelah utara bangunan candi. Bertempat di areal Candi Gedok, Kelurahan Gedok, Kecamatan Danawetan, Blitar, Jawa Timur, petugas dari Balai Pelestarian Kebudayaan kembali melakukan proses ekskavasi lanjutan. Selain membersihkan struktur bangunan candi, petugas juga memasang sejumlah patok untuk menentukan titik penggalian. Ketua Tim Ekskavasi Nugroho Harjono Lukito menjelaskan proses ekskavasi kali ini akan dilakukan selama 10 hari untuk melanjutkan proses temuan bangunan pagar candi di sisi sebelah utara. Untuk ekskavasi tahap keempat ini, ya, kita hanya tetap melanjutkan dari target awal, jadi dengan sasaran kita menambahkan pagar sisi utara yang memang sempat kelihatan sedikit gitu ya, kita dapati, jadi kita akan tambahkan seluruhnya dan nanti kita upayakan bisa menyatu dalam satu landscape dengan bangunan candinya.